Hari pertamaku di kota, aku gegabah menikahi orang asing, pria yang 20 tahun lebih tua dariku. Emas siapa ini? Ini milik siapa? Pelankan suaramu. Orang tua itu kaya raya. Dia tidak akan kehilangan sedikit pun. Ayo kita sembunyikan saja. Tuan Fu punya banyak sosialita, memohon untuk menikah ke keluarganya. Apakah kau benar-benar ingin memilih dari gadis-gadis desa yang disponsori ini sebagai pengantin cucumu? Keluarga Fu kami menghargai karakter di atas segalanya. Halo kakek Fu. Kakek Fu, menemukan ini di pakan ayam. Kukira kau mungkin kehilangannya. Apakah aku mulai pikun? Ya, ada lagi? Barang berharga seperti ini. Apa ini? Sayang, di antara semua orang yang kusponsori, kaulah yang paling jujur. Haha, aku ingin minta tolong, menikahlah dengan cucuku. Maukah kau? Kakek Fu, aku tidak mau apa-apa. Kau membiayai pendidikanku. Aku berjanji akan membalasmu. Hmm, Tinggi 183 cm, berat 70 kilo dengan wajah muram, hutang 3 juta. Pasti cucu kakek Fu. Mulai sekarang, kau suamiku, ikut denganku. Kamu bercanda, kamu mencari masalah. Ayam-ayamku. Berani-beraninya kamu bersekongkol dengan kakek itu untuk memberiku obat. Obat apa? Nona, kau sendiri yang meminta ini. Tuan, apa yang Anda lakukan? Nona, apa kamu sudah cukup umur? Keluarga Fu menyelamatkan hidupku. Jika menikah bisa membayar hutang, biarlah. Kamu sudah bangun? Tuan, tadi malam Seperti dugaanku, perempuan selalu bertindak dulu lalu menangis minta tanggung jawab. kami kembali ke hotel. Apa kamu mengambil ayam-ayamku? Usahaku tadi malam kurang berarti dari ayam-ayam itu. Ini ayam kampung asli. Cukup berhenti berpura-pura, aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Ini 5 juta, ambil dan pergi. Tuan, tidak semua orang memuja uang bagus. Kamu tidak mau menikah denganku. Menikahi pria tua sepertimu akan mempermalukan seluruh desaku. Kamu menolakku? bocah kami sudah menjadwalkan pendaftaran pernikahanmu, bergeraklah. Kakek lupakan, aku tidak akan menikahinya. Tradisi keluarga Fu berarti bertanggung jawab. Jika kau merusak reputasi keluarga kita, aku akan mengakhiri hidupku. Kau... Ada apa? Kau sudah tahu alasannya. Melewatkan pendaftaran akan membuang-buang usahamu dan kakek skema rumit. Hei, apa kalian benar-benar pasangan? Mendekat. Ini untuk foto pernikahan, bukan foto sendiri. Karena kita sudah menikah, ayo saling tukar nomor. Oke.
Bantu dia. Ini tabungan kuliahku, kok tinggal sedikit sekali? Bu, mana uang di kartuku? Aku kerja sebulan penuh untuk mendapat uang kuliah itu. Adikmu mau konsol game, mau bagaimana lagi? Lagi pula, perempuan sepertimu buat apa kuliah? Pulang dan segera menikah. Adikmu menunggu mas kawinmu untuk beli rumah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah berusaha keras agar bisa masuk kuliah. Pak, Ada apa? bisakah kau membantuku? Pinjami aku uang. Baru menikah sudah putus asa? Berapa? 4.000. 40 juta? Jadi kau menolak uangku tadi karena jumlahnya kurang? Aku berjanji pada kakek untuk membawamu pulang, tapi hanya sampai kuliah dimulai. Setelah itu, segera kembali ke asrama. Berikan uangnya padanya. Salam Nyonya Muda. Rumahnya mewah sekali. Aku tahu kakek Fu orang penting, tapi tidak sampai sekaya ini. Hei bocah, sudah lebih dari sebulan sejak pernikahan dan kamu belum pulang. Pak tua perempuan licik itu, aku tidak akan menemuinya lagi. Serah saja. Nyonya Muda ini tanaman langka yang dibayar mahal oleh Tuan Liu. Itu bukan rumput liar. Berhenti mencabutnya. Tanaman pot ini tidak punya daun atau bunga. Apa istimewanya? Kita punya mansion besar ini tapi tidak ada ayam atau bebek, sia-sia. Fu Yanxing, aku akan membuatmu pulang, haha. Cucu menantu tersayangku, tanaman ini semuanya rumput liar. Cabut saja dan beternak apapun. Serius. Industri hotel Cina tumbuh 8% per tahun. Darurat, Tuan Liu, Nyonya telah menghancurkan taman berusia 3 tahun Anda sekarang beternak unggas. Apa? Tuan Liu, masalah, Nyonya muda menggantung sosis di ruang tamu, merusak gorden satin Romawi. Tuan Liu? Apalagi? Pembantu melaporkan. Nyonya menggunakan vas dinasti Qing yang Anda lelang untuk mengacar bawang putih. Mustahil. Putar balik, pulang. Kakek Fu Tuan ke-6 dipaksa kembali. Sempurna. Sekolah dimulai malam ini. Akhirnya berhasil mengumpulkan mereka. Haha. Ada apa di sini? Di mana dia? Jaga bicaramu. Itu tidak sopan. Dia istrimu. Di kamar mandi. Dia sebenarnya hamil. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Wan Wan. Kenapa paman kembali? Xiao Wan Wan Xiao. Paman kau kembali. Kau sudah merasa betah di sini. Kau seenaknya menghabiskan uangku. Sekarang bahkan memakai baju mahal? Jaga mulutmu, anak muda. Ini semua untuk Wan Wan. Sekolah dimulai hari ini. Antar dia ke sana. Kakek, Tuan ke-6 pasti punya banyak urusannya sendiri. Bukankah kakek sudah menyediakan mobil? Aku bisa pergi sendiri. Bersihkan dan disinfeksi kamarku. Buang semua barang-barangnya. Iya. Nyonya muda hamil. Apa? Apa? Wah, ini luar biasa. Hahaha. Ngapain kalian diam aja? Istri cucuku hamil. Kalau orang-orang itu menyakiti dia, bagaimana? Tolong saya, pinjamkan aku uang. Baru menikah sudah nggak sabar. Berapa yang kamu butuhkan? Sebutkan harganya. 4.000. 40 juta. Jadi kamu menolak uangku sebelumnya karena jumlahnya terlalu kecil? Pantasan dulu kamu sombong sekali.
Perempuan licik seperti dia, anak siapa yang dia kandung, itu masih belum pasti. Kau... Benar-benar layak menjadi pewaris keluarga Zhao. Pamer yang luar biasa. Karena ini pertama kali kita bertemu, dan kita teman sekelas, hadiah-hadiah ini untuk kalian semua. Tas ini harganya puluhan ribu. Aku sudah menginginkannya sejak lama. Ibu Zhao sangat dermawan. Ini bukan apa-apa, nanti saat aku memberikan pidato utama, sebagai perwakilan kalian, dukung aku dengan hangat. Tas murah begini, aku punya banyak. Tentu. Rolls Royce? Siapa itu berani menyaingi Ibu Zhao kita? Ibu, siapa ini? Berani-beraninya dia merebut perhatianku? Kepala sekolah tidak pernah menyebutnya. Kalian tidak kenal dia? Dia itu siswa penerima beasiswa dari pegunungan. Xiao Wanwan dari desa terpencil. Bagaimana dia bisa membeli Rolls Royce? Kabarnya ada yang menjual diri pada Sugar Daddy. Pasti dia. Berani-beraninya sampah ini mengalahkanku, aku akan memberinya pelajaran. Halo teman-teman, aku siswa baru Xiao Wanwan. Di mana auditorium? Kenapa kamu memukulku? Memangnya kenapa kalau aku pukul? Tikus jalanan sepertimu tidak boleh menghalangi jalanku. Pantasan kampus menyaring kepintaran bukan karakter. Menyerang orang tanpa alasan berarti dikeluarkan. Siapa bilang tanpa alasan? Mantel yang kamu pakai, mantel edisi terbatas Master Gunai, dicuri dariku. Apa? Kamu pencuri. Kakekku yang membeli ini. Kamu bercanda. Desain Master Gunai membutuhkan jutaan untuk membeli. Orang desa pasti tidak mampu membeli ini. Cukup bicara. Lepaskan mantel itu darinya. Apa yang kamu lakukan? Terus buka bajunya. Ada apa? Kudengar dia mencuri pakaian. Tidak tahu malu, dia pantas diberi pelajaran. Xiao Wanwan, aku akan mengunggah semua ini ke internet. Biarkan semua orang melihat dirimu yang sebenarnya. Tidak. Jangan unggah ke internet. Itu akan memberinya pelajaran. Berhenti merekam, berhenti. Mahasiswa baru, silakan menuju aula untuk upacara pembukaan. Perwakilan mahasiswa baru, Xiao Wanwan, silakan ke belakang panggung untuk bersiap. Kamu perwakilan mahasiswa baru? Berani-beraninya kamu mencuri itu dariku? Posisiku sebagai perwakilan mahasiswa baru. Dia pencuri, dia tidak layak. Jika begitu, biarlah para mahasiswa baru dan orang tua melihat perwakilan mahasiswa baru seperti apa dirimu sebenarnya. Ayo. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya ingin pamer, kan? Hari ini aku akan membiarkanmu pamer sebanyak yang kamu mau. Bawa barang curiannya dan ikut aku. Perusahaan Zhao menyumbangkan satu gedung pengajaran ke sekolah kita. Saat orang mereka tiba, pastikan kamu melayani mereka dengan baik. Jangan khawatir, Pak. Di mana Xiao Wanwan? Upacara akan segera dimulai. Di mana dia? Perwakilan mahasiswa baru ada di sini. Nona Zhao, akhirnya kau datang. Kami sudah menyiapkan kursi baris depan. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa dipukuli seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Direktur, dia wakil mahasiswa baru sekolah kita. Menjual tubuhnya demi uang dan mencuri barang. Nilainya lebih dari 100.000. Aku mendidiknya untuk sekolah. Apa? Wakil mahasiswa baru yang sangat buruk. Bagaimana sekolah merekrutnya? Hanya menjadi teman sekelas dengannya sudah memalukan. Direktur, barang-barang ini semua milikku. Aku tidak mencuri apapun. Kecuali seseorang dapat membuktikannya untukmu. Kami akan percaya padamu untuk saat ini. Tuan ke-6, hanya kau yang bisa menyelamatkanku sekarang. Tolong angkat telepon. Hei paman, cepat selamatkan aku. Halo, wanita ini dalam bahaya. Apa tipu daya yang dia mainkan? Tuan ke-6, Bang baru saja menelepon, mengatakan kau memberinya 40 juta, tapi dia hanya menggunakan 4.000. Apakah ada kesalahpahaman? Paman, aku hanya mengambil 4.000 untuk keadaan darurat. Aku sedang membayar hutang.
Aku tidak akan menyentuh sisa uangnya. Pergi! Selamatkan Nyonya. Anak nakal, jika terjadi apa-apa pada cucu perempuanku, menantu dan cicit, kau jangan kembali juga. Membawa telepon orang tua, memakai mantel yang sangat mahal. Kau benar-benar pikir aku bodoh? Perutku sakit sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Sepertinya mahasiswa baru kita kemampuan aktingnya cukup bagus. Aku tidak pura-pura. Aku sudah hamil. Tolong panggilkan ambulans. Semua orang dengar itu kan? Bukan kami yang memfitnahnya. Dia sendiri yang mengakuinya. Hamil di usia yang masih sangat muda. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berasal dari desa, bahkan besi bekas dari rumah dibawa ke sini. Tidak, Paman tidak ingin orang lain tahu hubungan kita. Kau sudah menikah? Baiklah, aku ingin melihat orang bodoh mana yang kau selingkuhi, hahaha. Tuan ke-6. Dia sebenarnya Nyonya Fu, istri Tuan ke-6. Ini, apa ini? Xiao Wanwan, jika dia istri Tuan Fu ke-6, kita semua celaka. Aku tidak pernah dengar Tuan Fu ke-6 menikah. Xiao Wanwan, beraninya kamu mengedit foto ini? Tuan Fu ke-6 bisa mengguncang seluruh dunia bisnis dengan satu hentakan kaki. Kenapa dia menikahi orang desa? Aku tidak. Jangan memaksaku terlalu jauh. Aku istri sah Tuan Fu ke-6. Beraninya kamu mengancam kami? Kepala sekolah, seorang murid dengan moral rendah dan kebohongan terus-menerus harus dikeluarkan. Aku tarik kembali. Semua yang baru kukatakan, aku tidak bisa keluar. Aku bekerja 100 kali lebih keras dari yang lain untuk sampai di sini. Universitas ini adalah hidupku. Baik, akui di depan kamera kamu seorang pencuri dan pembohong materialistis. Dan aku akan mengembalikan surat penerimaanmu. Bicara. Baik-baik. Sekarang aku mencuri barang. Aku seorang pemburu harta materialistis. Beraninya kamu membiusku dengan pria tua itu. Obat bius? cewek. Salahku, bersihkan kamarku, buang semua barangnya. Maaf. Itu kesalahan pria itu. Tuan ke-6, video baru Nyonya. Bajingan-bajingan ini akan membayar untuk ini. Kencangin. Sekarang kembalikan dokumenku. Aku bilang kembalikan tapi tidak dengan cara bagaimana. Tidak, berhenti. Hahaha. Kamu tidak pantas kuliah. Satpam, tahan dia. Tanda tangani perjanjian keluar. Berhenti atau mati. Apa yang membawamu ke sini, Tuan Liu? Berani-beraninya kau menyentuh anak buahku, sepertinya kau ingin mati. Anak buahmu? Surat nikah orang dusun ini asli. Bagaimana mungkin Tuan Liu tidak akan pernah menyukainya? Nona Zhao, Tuan Liu pasti datang untukmu. Jangan ngomong sembarangan. Aku dan Tuan Liu hampir tidak saling kenal. Tuan Liu mereka ini yang mengganggu Nyonya, Zhao Min. Putri Zhao Kuanfu. Siapa sangka setelah bertemu sekali saja di jamuan 2 tahun lalu. Tuan Liu masih mengingatku? Dia benar-benar datang untuk Nona Zhao. Yuk, kita membuat Tuan Liu terkesan hari ini dengan penampilan kita. Kita akan hidup enak selamanya. Pak Tua. Tuan Liu, kamu datang tepat waktu. Xiao Wanwan, orang dusun ini, mencuri pakaian Nona Zhao dan berpura-pura menjadi istrimu. Tuan Liu, biarkan kami memberinya pelajaran. Oh, bagaimana tepatnya kalian akan memberinya pelajaran ini? Tuan Liu, kami akan memberinya pelajaran yang pantas untuk Anda. Hah? Bagaimana tepatnya Anda akan mengajarinya? Coba dengar. Keluarkan Xiao Wanwan dari sekolah dan kirim dia kembali ke pedesaan. Kurang.
Lalu kita akan menelanjangi dia telanjang di depan umum. Itu akan memberinya pelajaran. Bukankah itu terlalu ekstrem? Dia hanya pernah menyinggung saya sekali. Tidak bisa diterima, masih kurang. Nona Zhao, mereka jelas menargetkan Anda. Xiao Wanwan sudah beres. Tuan Liu, karena dia berani merayu seorang konglomerat dan mengandung anak haramnya, ayo gugurkan anak itu. Itu akan melindungi reputasi sekolah kita. Nah, itu baru masuk akal. Lakukan. Nona Zhao, setelah menyinggung Anda, Xiao Wanwan akan segera menjadi bahan tertawaan Provinsi Jiang. Hahaha. Tidak. Anak yang kukandung adalah milikmu. Xiao Wanwan, ini Tuan Liu. Beraninya kamu mengaku bahwa anak haram itu miliknya? Cukup bicara, lakukan sekarang. Hei, apa yang kau lakukan? Kau menangkap orang yang salah. Maksud Tuan Liu yang lain. Lepaskan aku. Beraninya kau menyakiti nona muda kami. Kami di sini untuk Anda. Mustahil, Xiao Wanwan hanya seorang kampungan miskin. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi menantu keluarga Fu? Nyonya dan Tuan Liu kami telah menikah secara sah. Dia mengandung pewaris masa depan dari warisan keluarga Fu. Terus bicara sembarangan. Apakah kamu ingin mati? Tuan Liu, ini semua salah paham. Saya tidak bermaksud tidak hormat pada istri Anda. Kami dipaksa melakukan ini. Kami semua bertindak atas perintah Nona Zhao. Dasar wanita keji. Beraninya kau menjebakku. Aku akan membuatmu membayar. Apa aku salah? Jika bukan karena dirimu, bagaimana mungkin kami menyinggung Tuan Liu dan istrinya? Tuan Liu, bagaimana sebaiknya kami menangani mereka? Mereka tadi bilang bagaimana mereka akan mendisiplinkan Nyonya. Biarkan mereka merasakan perbuatan mereka sendiri. Ibu, tolong aku. Tuan Liu, ayah mertuaku adalah teman lama Patriark Fu. Anak itu bertindak bodoh. Bisakah Anda mempertimbangkan reputasi orang tua kami dan mengampuni keluarga kami? Tuan Liu, kakek Fu selalu menyukaiku. Oh, begitu ya? Jika kakekku memohon belas kasihan hari ini, aku bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kakek Fu, ini aku Zhao Min. Apa kau tidak ingat? Min, apa yang membuatmu menelepon orang tua ini? Kakek Fu, aku telah melakukan kesalahan. Bisakah Anda menjadi perantara kepada Tuan Liu untuk memohon belas kasihan? Ada apa? Tapi pertama, katakan padaku apa yang telah kau lakukan. Di sekolah, yang menindas cucu menantu perempuanmu adalah dia. Menindas keluargaku, ya. Sudah berakhir. Nada bicara Patriark Fu, keluarga Zhao hancur. Sudah berakhir. Dengan nada dari kakek Fu, keluarga Zhao pasti hancur. Kakek Fu, tolong selamatkan aku. Kakek Fu, aku bersumpah itu tidak sengaja. Berhenti memanggilku kakek, aku bukan keluargamu. Berani-beraninya mengganggu istri cucuku? Dasar bocah, jika keluarga Zhao tidak bangkrut malam ini, jangan berani kembali. Kakek sudah bicara, bawa mereka pergi. Sekarang, termasuk para pembuat onar. Pastikan mereka semua mendapat pelajaran. Ibu, tolong aku. Putriku. Wan, kamu tidak apa-apa? Tuan, sepanjang hidupku, ini pertama kalinya seseorang membelaku. Terima kasih. Mulai sekarang, selama aku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Wan. Tuan Liu, dia berdarah? Bawa ke rumah sakit. Cukup dengan pura-puranya. Aku bilang cukup. Hentikan pura-puranya. Aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Ini 5 juta. Ambil uangnya dan pergi. Wan. Maaf. Aku salah tentangmu sebelumnya. Sayang, setelah kamu pulih, aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Pasien sudah tidak dalam bahaya. Tidak serius. Mengerti.
Oke. Ayo, duduk. Kakek, apa ini semua? Anakku sayang, kamu baru saja keluar rumah sakit dan mengandung pewaris keluarga Fu. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Semua ini disiapkan untukmu. Pakailah pakaian terbaikmu untuk mengejutkan bajingan itu. Ya. Nyonya, biarkan saya mengantar Nyonya untuk segar-segar. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Ya ampun. Beginilah cara orang kaya hidup. Tuan Liu sudah kembali. Nyonya mau pakaian tidur Anda. Oke, terima kasih. Tuan Liu, Nyonya sudah keluar rumah sakit. Dia sekarang di kamar tidur, sedang mandi. Ada pakaian lain? Pakaian ini terlalu... Apakah kamu punya pakaian lain? Pakaian ini terlalu... Paman, kenapa kamu kembali? Sayang, ini rumahku. Maaf, aku akan pergi sekarang. Paman aku... Maafkan aku. Wan, aku salah. Selama ini aku salah paham padamu, tapi aku percaya mulai sekarang Paman pasti akan menebusnya ribuan kali lipat. Jadi, bisakah kamu berhenti takut padaku? Tentang aku menyembunyikan kehamilan, kamu tidak marah? Aku sangat senang. Apa aku bermimpi? Ibu. Dasar anak nakal, kuliah bikin kamu jadi bandel ya. Berani mengabaikan teleponku. Aku baru saja keluar dari operasi. Kamu operasi, jadi kamu benar-benar menyembunyikan uang. Nenekmu sakit pulang akhir pekan ini. Apakah nenek sakit parah? Ibu, dari mana datangnya mahar 300.000 itu? Wang Mazi dari desa sebelah suka sama adikmu. Siapa sangka gadis ini begitu berharga. Hahaha. Tidak pernah menyangka menyingkirkan pemalas malah dapat mesin produksi. Hahaha. Paman, bisakah kamu ikut ke rumah orang tuaku? Kemanapun yang membuatmu bahagia, aku akan pergi. Sekarang setelah aku mendapat dukunganmu, waktunya menyelesaikan beberapa masalah. Ini. Mengunjungi orang tuamu adalah urusan besar. Kamu harus berpakaian pantas, agar orang tuamu tidak mengira keluarga Fu telah memperlakukanmu dengan buruk. Tidak bagus. Jika kamu tidak suka ini, jangan khawatir. Sayang, aku akan menyuruh mereka membawa pakaian baru segera. Pakai saja pakaian ini untuk kunjungan. Tapi... Bukan hanya aku harus memakai kain compang-camping, Pak tua kamu juga harus memakai pakaian paling lusuhmu. Bukankah ini terlihat terlalu miskin? Tapi jangan khawatir, aku punya pengaturan lain. Nyonya Tuan ke-6 telah menyiapkan hadiah pertunangan ini untuk orang tuamu. Rubi darah merpati senilai puluhan juta, 10 kati emas, 3 villa untuk keluargamu, agar orang tua dan kakakmu bisa menetap di Jiangcheng, plus mobil mewah untuk transportasi mereka. Tidak perlu, bawa saja sekeranjang buah untuk kunjungan. Apa? Lalu untuk transportasi, bukankah sebaiknya kita naik mobil yang layak? Tidak perlu, kita naik saja, becak ke sana. Tingkat kemiskinan seperti ini, apakah Nyonya Muda berencana untuk meninggalkan Tuan ke-6? Sayang, kamu masih marah sama aku? Kamu tumbuh dengan sendok perak dikelilingi cinta yang tak terbatas. Kau tidak bisa bayangkan ada orang tua di dunia ini yang tidak peduli pada anak mereka sendiri. Kalau aku pulang begitu saja. Aku perlu menguji mereka satu kali lagi. Untuk melihat apakah mereka masih punya kasih sayang padaku. Baiklah, kita akan lakukan sesuai caramu. Ayo kita kembali sekarang.
bawa perhiasannya bersama kita. Jika orang tuanya bersikap baik, mereka bisa menyimpan semuanya. Siap. Jangan hancurkan. Aku jujur. Sudah sebulan penuh di mana putrimu, kesempatan terakhir. Jika aku tidak melihatnya, Kau juga tidak akan melihat putramu. Bu, berhenti berdiri di sana. Telepon wanita itu sekarang juga. Oke. haha, mereka tidak berbohong, dia benar-benar cantik. Kak Wang, jangan membuat mereka ketakutan. Ayo kita pancing dia masuk dulu, hindari keributan. Baiklah. Dasar penyihir, kau berani kembali sekarang? Kenapa kau memukul orang? Wah. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang mendidik anakku sendiri. Bukan urusanmu. Dia suamiku. Sayang? Xiao Wanwan, kamu berani sekali. Berani kamu menikahi pria tua ini di belakang kami. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Orang ini mungkin kelihatan miskin, tapi ada sesuatu yang istimewa padanya. Mungkin dia sebenarnya pria sempurna yang menyamar? Lihat mobil reotnya itu. Dan baju compang-camping yang dia pakai. Dia tidak kelihatan kaya sama sekali. Tunggu, sebentar. Dia kelihatan familiar. Seperti aku pernah lihat dia di TV. Hei, tanya dia lebih banyak lagi. Gali lebih dalam, tidak apa-apa. Dari mana asalmu? Apa pekerjaanmu? Berapa mahar yang kamu bawa? Nah, berapa? Ikuti naskah yang sudah kuajarkan padamu. Siap, aku akan ikuti arahanmu. Dari desa tetangga, bekerja sebagai buruh. Tidak membawa mahar. Hah? Tahu dia pemalas. Jangan langsung menyimpulkan. Kita baru bertemu, jadi saya datang tanpa persiapan. Tapi ini tanda terima kasih kecil atas kebaikan Anda. Ikuti. Hahaha, astaga. Ini harta karun. Haha, kita kaya. Kukira kita sepakat tanpa mahar. Kesan pertama itu penting, harus berkesan. Mahar ini bernilai miliaran. Liu Cuihua, kamu dapat durian runtuh. Apakah itu rubi darah merpati? Satu saja bisa membeli sebuah villa di pusat kota. Kamu penipu, berhenti berpura-pura. Barang palsu murah ini. Kamu pikir aku tidak bisa membedakan perhiasan asli saat melihatnya? Bu, lagi ngapain? Semua ini disiapkan oleh pamanmu. Dasar tidak berguna. Aku membesarkanmu susah payah, berharap dapat mahar besar setelah kamu berumur 18 tahun. Sekarang lihat ini. Tidak punya malu, berani cari pria tua di luar. Kalau Wang Mazi tahu, aduh, pasti dia mau uangnya kembali. Bagaimana ini? Sentuh dia lagi, kau akan menyesal. Anak kita bisa memarahinya sesuka kita. Dia belum menghasilkan 1 sen pun. Dan dia menikahi orang miskin sepertimu. Aku sudah baik tidak membunuhnya. Aku pikir karena kalian orang tua Wanwan, aku harus memperlakukan kalian lebih baik. Ternyata itu tidak perlu. Cih, dasar miskin. Kebaikanmu hanya membawa barang palsu murahan ini untuk membodohiku. Kau tidak tahu apa-apa. Barang di tanganmu ini saja sudah bernilai 5 juta. Kau gila miskin berani membuat padaku. Bu, cepat seret dia masuk ke kamar pengantin. Sisi Wang Mazi, aku tidak bisa menahan mereka lagi. Oh ya, ayo. Wah. Ya ampun, palsu adikmu dapat pria tidak berguna. Dasar perempuan, kau sudah menikah sekarang. Mahar Wang Mazi, bagaimana aku membayarnya? Kau menjualku. Kalau tidak, kalau kami tidak menjualmu, dari mana aku dapat uang untuk menikah? Ayo, ikut aku ke kamar pengantin. Lepaskan. Aku tidak menyangka istriku hanya menjadi komoditas bagi kalian. Nona, kau belum pulih sepenuhnya. Jangan marah, kita pulang dulu. Nanti aku urus dengan mereka. Karena kau di sini, jangan pergi. Keluar sini. Bahkan setelah menikah, kau tetap akan dijual murah. Kau masih harus cari uang untukku. Desa kita, mana ada orang yang tidak tahu malu sepertimu menjual anak perempuanmu sendiri kepada pria yang lebih tua dari ayahnya? Tepat. Bahkan Wanwan sekarang sudah menikah. Ini melanggar hukum. Bukan urusanmu. Jangan membuat ini buruk. Kita harus menghindari gosip.
anakku. Meskipun Wang Mazi tidak sempurna, tapi dia memperlakukan istrinya dengan cukup baik, kan? Benar, benar. Kami tidak akan pernah menyakitimu. Kak, dengar. Kamu tidak ingin keluarga kita kehilangan muka di desa, kan? Protes sedikit saja untuk pamer. Aku satu-satunya adikmu. Pikirkan mahar pernikahanku. Tepat. Ayah. Ibu. Aku tahu. Kalian selalu lebih menyayangi dia daripada aku. Aku sudah menahan pukulan dan hinaan dalam diam. Dengan rela melayani sebagai pembantumu selama 20 tahun. Bagaimana kau bisa memaksakan pernikahan ini? Ada apa dengan Wang Mazi? Jika kau melahirkan seorang putra baginya, kekayaan keluarganya akan menjadi milik kita. Status kita di kota ini akan meroket. Rencana yang luar biasa. Kenapa kau tidak menikah dengannya saja? Berani. Semuanya. Hari ini saya menyatakan Xiao Wanwan memutuskan semua hubungan dengan keluarga ini. Kau menguji kesabaranku. Aku sudah mencoba bicara baik-baik denganmu. Kau menolak. Jangan buat aku kasar. Aku nyatakan mulai hari ini Xiao Wanwan memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Kamu pikir aku bercanda? Aku sudah mencoba bicara baik-baik. Kamu tidak mau dengar. Sekarang jangan salahkan aku kalau kasar. Lumpuhkan tangannya. Berani. Tidak. Tamparan ini adalah balasan untuk yang katanya anugerah kehidupan. Balasan? Mimpimu. Meskipun sebagai pengantin bekas, aku tetap akan menjualmu seharga puluhan ribu untuk melunasi hutang. Wanwan adalah dirinya sendiri. Dengan aku di sini, kalian semua tidak bisa mengendalikan nasibnya. Aku peringatkan kamu jika kamu ingin keluar dari desa ini hidup-hidup, jangan campuri urusan ini. Jika aku memilih pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Awalnya aku pikir sebagai orang tuanya, kalian pantas hidup dalam kemewahan dan keagungan. Tidak pernah menyangka kalian orang yang begitu bengis. Aku lebih baik menyumbangkan perhiasan ini daripada biarkan mereka mendapat untung. Ya. Minggir. Tahukah kamu giok tingkat kaisar bernilai jutaan? Giok kekaisaran. Mau menipu kami dengan barang palsu, seharusnya kamu survei dulu. Barang asli harganya puluhan juta. Bagaimana orang miskin bisa membeli ini? Kenapa lambat? Bawa pengantinku ke sini sekarang. Siap Bang Wang. Ikut aku cepat. Tuan. Berhenti berteriak. Biarkan aku menjelaskan hari ini. Kecuali dia Fu Yanxing, orang terkaya di provinsi. Bahkan para dewa sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Apa yang membuatmu berpikir aku bukan Fu Yanxing, Fu Six? Berani-beraninya kau mengaku sebagai guru Fu Liu? Jika dia adalah guru Fu Liu, maka aku adalah kakek buyutnya. Menyedihkan. Lihat dirimu di cermin. Dengan mobil rongsokan dan kain lusuh itu, berani-beraninya kau menyamar sebagai guru Fu Liu? Bu, jangan buang-buang kata padanya. Hari ini bunuh penipu ini untukku, dan aku akan menambah 10,000 dolar untuk mahar. Kau tidak akan berani. Petani bodoh, pengawalku di luar desa akan tiba setiap saat. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu dari apa yang akan terjadi hari ini. Tuan, ini semua salahku. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Dengar nak, aku sudah bilang padamu, aku tidak akan biarkan apapun terjadi padamu. Lagi pula amatir-amatir ini tidak layak menyita waktuku. Masih pura-pura sombong? Serang mereka semua. Tuan. Hentikan ini. Tunggu sebentar. Aku pernah melihat pria ini sebelumnya. Kepala desa bilang dia adalah pengembang miliarder Fu Yanxing, investor pariwisata kita. Benar-benar, dia benar-benar guru ke-6 Fu. Aku ingat sekarang, kayaknya aku pernah lihat dia di suatu tempat. Kepala desa bilang, dia pengembang wisata desa kita, Fu Yanxing, investor miliarder. Mungkinkah dia benar-benar Six Master Fu yang legendaris? Six Master Fu, Bang Jun, biar saya bantu. Ada apa ini? Jangan bikin aku kena masalah. Ayah, jangan. Apa ayah sudah pikun? Lihat bajunya yang lusuh. Masa sih? Mana mungkin dia Six Master Fu? Ayah kan nggak bisa bedain ayam jantan sama betina. Di halaman sendiri, ini pasti salah. Aku ingat jelas-jelas, kepala desa bilang khusus pengusaha itu punya minat khusus pada kita. Setiap halaman brosur itu aku baca, pasti aku nggak salah. Demi menghormati kampung halaman istriku, aku investasi meski tahu risikonya. Di desa terpencil ini, sekarang aku lihat, sama sekali nggak layak. Ayah, mana mungkin dia Fu Yanxing? Dia naik becak karatan. Mustahil. Tunggu, apa kamu nggak punya brosur promosi itu? Iya, di mana? Ambil sana. Masa aku lupa? Tahan dulu, tunggu. Ada apa ini?
Oh tidak, aku mencuci pakaianku kemarin dan lupa mengosongkan kantongnya. Cukup, Ayah. Itu pasti bukan Fu Yanxing, tidak perlu diperiksa. Tepat, lagi pula Tuan Fu ke-6 tidak akan pernah menikahi orang seperti dia, memalukan sekali. Tidak, aku harus menelepon dan memverifikasi cek ulang. Halo, Kepala Desa, apakah Tuan Fu ke-6 datang hari ini? Kamu pikir aku siapa? Untuk melacak pergerakannya? Kamu tahu siapa dia? Kenapa dia mau datang ke tempat kumuh ini? Tunggu. Sepertinya aku melihat Tuan Fu ke-6 hari ini dekat rumahku. Jam berapa sekarang? Kamu masih bermimpi. Kita sedang fase kritis dari pengembangan pariwisata desa. Jangan berani-berani menimbulkan masalah. Mengerti. Jika proyek pariwisata gagal, keluargamu akan diusir dari desa ini. Ya, siap. Kepala! Para pejabat baru saja melihat Tuan Fu ke-6 di desa. Dia benar-benar datang? Sial, Xiao Kun selalu membuat masalah. Kita hancur. Cepat! Ayah, kepala desa sendiri bilang, tidak mungkin Tuan Fu ke-6 akan datang ke tempat seperti kita. Tapi dari sikapnya, sepertinya tidak palsu. Pura-pura apa? Mas Wang, ada angin apa ke sini? Aku bicara sama kamu. Siapa orang ini? Dia mengaku Fu Yanxing, orang terkaya di Jiangcheng. Tuan Fu ke-6. Tuan Fu ke-6? Hahaha, aku pernah bertemu Tuan Fu ke-6. Orang ini memang mirip, tapi dia palsu. Lihat orang desa ini. Kamu buang-buang waktuku dengan aktingan ini. Tuan Fu dulu sering pakai pemeran pengganti yang mirip denganmu untuk acara kecil. Ini pasti penipu lain. Yang pura-pura. Hampir saja aku tertipu. Mas Wang, kita sudah menangkap gadis itu. Ayo kita bawa dia pulang sekarang. Hahaha. Bawa dia. Gadis, jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Aku milik Tuan sekarang. Menjual anakmu ke beberapa pembeli? Jangan sentuh aku. Aku milik Tuan Shu sekarang. Putrimu menjual dirinya kedua keluarga? Tuan Wang, tolong tenang. Tenang saja, Pak. Putriku tertipu oleh pria malang itu. Aku bersumpah padamu. Jika dia menikahimu selama 3 tahun, kami akan memastikan dia melahirkan 2 anak laki-laki. Betul. Kami akan mengembalikan setengah mahar. Cukup adil? Tuan Wang, ibuku punya ramuan rahasia. Dijamin bisa memberimu anak laki-laki tahun ini. Kau tidak punya perasaan? Diem. Lumayan. Biarkan aku memberitahumu, wanita. Perlakukan mereka seperti ternak. Selama mereka melahirkan anak, hal lain tidak penting. Tapi jika dia tidak bisa memberiku ahli waris, kalian semua akan membayar mahal. Minggir. Kemari, ayo kita buat anak laki-laki. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Bahkan jika kau membawaku hari ini percuma, aku mengandung anak Tuan Shu. Pergi ke neraka. Beraninya kau menipuku? Aku membelinya khusus untuk berkembang biak. Kau pikir aku ini bodoh? Bu, lihat apa yang putri Anda lakukan. Tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tuan Liu dan istrinya menikah secara sah. Memiliki anak itu sangat normal. Dia masih menikah. Kau pikir aku bodoh? Pengawal, pukul keluarga ini sampai mati. Bapak Wang, aku baru tahu. Jangan panik, tenang, aku punya rencana, sebuah solusi. Lepaskan aku, sekarang. Wan. Bapak Wang baru saja menanti seorang anak. Itu mudah diatasi. Sekarang, aku akan memastikan kau kehilangannya. Tidak. Oh tidak. Seseorang, jauhkan dia darinya. Wan. Tuan ke-6? Bunuh anaknya dulu, lalu bunuh orang tuanya. Kak, kau menghancurkan rencanaku. Maka jangan salahkan aku jika aku membuatmu membayar atas apa yang terjadi pada anakmu yang belum lahir. Tidak ada ampun. Tidak apa-apa jika dia dipukuli. Kayak kamu. Tapi jika tubuh ini terluka bisa membuatnya mandul. Cepat. Sayang, minumlah ini. Aku tidak mau. Menolak minum?
Lanjutkan, pukul dia sampai dia meminumnya. Berhenti. Jika kau bersedia melepaskan Tuan ke-6, aku akan meminumnya. Cepat, lakukan sekarang. Gadis, jangan bertindak gegabah. Jika sesuatu terjadi pada istriku, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Beraninya kau mengancamku? Aku... Tuan ke-6. Tuan ke-6? Ini benar-benar Tuan ke-6. Kakak Wang, bukankah kau bilang pernah bertemu Tuan ke-6? Ya, aku pernah melihat sekilas dari jauh. Lagi pula, siapa aku untuk mendekati orang seperti Tuan ke-6? Oh tidak, kita celaka. Mungkinkah itu benar-benar Tuan ke-6? Kakakku tersayang, aku heran bagaimana kamu berani kembali. Saya Venue sekelompok figuran amatir. Aktor sementara. Apalagi, orang miskin sepertimu mengendarai mobil rongsokan, memakai kain compang-camping. Kamu pikir orang miskin sepertimu bisa berpura-pura kaya, berpura-pura menjadi Tuan Liu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu membuatku takut. Uangmu hanya bisa membayar mereka untuk 1 hari. Saat para figuran ini pergi, kamu akan menyesal. Aku akan berurusan denganmu. 1 hari sudah cukup. Pergi. Selesaikan skor dengan mereka satu persatu. Midori dan rakyat yang berani. Saat kamu tidak mampu membayar aktor, aku akan menghancurkanmu. Masih bicara keras saat sudah hancur lakukan. Apa yang kamu lakukan? Bagus, kepala desa datang. Dia datang untuk mendukung kita, Pak Lurah. Dengarkan aku, Pak Lurah ada di sini. Kumpulkan semua orang, nanti kalian berdua akan membayar mahal. Hei Pak Lurah, kamu salah orang. Pembuat masalah adalah mereka. Dia Tuan ke-6. Kamu mendorong desa kita menuju kehancuran. Tuan Liu, saya tidak tahu Anda datang. Kesalahan saya. Apa Anda yakin orangnya tepat, Pak? Ini pasti kesalahan. Tapi dia terlihat sangat lusuh. Dia tidak mungkin Tuan Liu. Diam, Tuan Liu menyumbang 100 juta untuk membangun kembali desa kita. Aku tidak akan salah mengidentifikasi dermawan kita. Jadi maksudmu emas dan perhiasan itu asli? Tentu saja asli. Perhiasanku yang bernilai jutaan terbuang sia-sia seperti ini. Lupakan saja, kakakku menikah dengan orang kaya. Dia akan punya perhiasan tak terbatas kapanpun dia mau. Tuan ke-6. Ini semua salah paham. Kita sudah keluarga sekarang. Lepaskan iparmu. Benar. Kami hanya bercanda tadi. Semua untuk bersenang-senang. Ya, tepat sekali. Hanya lelucon yang tidak berbahaya. Wan Wan adalah adikku sendiri. Bagaimana mungkin aku menjualnya? Jadi begitu rupanya. Kalau begitu aku akan bercanda dengan mereka juga. Tangan mana yang memukul istriku? Tangan itulah yang akan kupatahkan. Wan Wan adalah kakakku sendiri. Mana mungkin aku menjualnya? Itu tidak terpikirkan. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu, aku akan mainkan permainan mereka. Tangan mana yang menyentuh istriku? Aku akan mematahkan tangan itu. Aku salah, kuakui. Tuan Liu, aku tidak akan berani lagi. Dia satu-satunya pewaris keluarga kami. Tuan Liu, kasihanilah, berbelas kasihlah. Bahkan 1 tangan pun sudah menyakiti hatiku. Kamu ingin menjual Wan Wan kepada seorang pria tua dan memaksanya menggugurkan kandungannya. Itu tidak mengganggumu? Aduh. Wan Wan, ibu tahu dia salah. Selamatkan adikmu. Tolong dia. Aku mohon. Kak, aku berlutut. Kamu kakak kandungku. Kamu tidak bisa biarkan aku mati. Setelah perlakuan mereka padamu, jangan kau berani melunak. Kak, kamu selalu melindungiku. Makanan terbaik, minuman terbaik. Kamu selalu memberikannya padaku. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Perlu kau tanya. Kakakmu selalu memanjakanmu. Duh, anakku. Tendangan ini adalah peringatan bagimu. Aku memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Mulai sekarang, hidupmu tidak berarti bagiku. Nyonya bahkan lebih garang dari Anda, Tuan. Xiao Wan Wan, berani-beraninya kau pukul aku? Tendangan ini, karena kau bukan lagi saudaraku. Aku tidak akan memberimu keringanan. Dan tendangan ini adalah balasan atas usahamu mencelakaiku dan anakku yang belum lahir. Dasar perempuan jalang. Xiao Wan Wan, dia adik kandungmu. Dasar anak durhaka. Sekarang kau sudah menikah dengan orang kaya. Kau membelakangi kami, mengingkari keluargamu sendiri. Sejak kau bersekongkol melawanku, kami bukan lagi keluarga. Mulai sekarang, nasibmu tidak berarti bagiku. Paman, mulai hari ini kaulah satu-satunya keluargaku. Wan Wanku tersayang, semua kebahagiaan yang kau lewatkan
akan kuberikan 10 kali lipat. Setiap ketidakadilan yang kau derita akan dibalaskan. Tuan ke-6, antar Nyonya pulang. Aku yang akan mengurusnya. Tuan ke-6. Mereka menghancurkan hidupku. Aku buta akan sifat mereka. Jangan turun ke levelku. Kumohon. Kepala desa, aku mohon, selamatkan kami. Kasihanilah, selamatkan desa kami. Tuan ke-6, bisakah Tuan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni mereka? Kami memprakarsai proyek resor untuk membantu desamu yang kesusahan. Tapi melihat bagaimana anak-anak mudamu berlaku liar tanpa moral, melakukan kekejaman, Fu Corporation menarik diri. Mulai saat ini juga, proyek resor dibatalkan. Apa? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan ke-6, di sini. Sepertinya aku tidak perlu campur tangan. Xiaowan, kamu benar-benar beruntung. Kamu naik status karena anakmu. Aku akan menunggu sampai kamu melahirkan. Lalu Tuan ke-6 akan meninggalkanmu. Selamat datang di rumah Nyonya Tuan Liu. Sayang, aku menyiapkan semua ini untukmu. Apakah kamu suka? Tuan, aku tidak ingin ini. Tidak sesuai seleramu? Kartu ini berisi 50 juta, beli apapun yang kamu mau. Aku akan transfer lagi kalau sudah habis. Paman, bukan itu maksudku. Kau sudah sangat baik padaku. Aku tidak bisa menerima ini lagi. Kebaikan kecil ini tidak ada apa-apanya. Baru hari ini Paman sadar kehidupan yang dulu kau jalani tidak pernah benar-benar bahagia. Ini semua salahku karena melalaikanmu. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun. Terima kasih, Paman. Kita di sini kena angin. Jangan hanya berdiri di situ seperti bodoh. Jika kau masuk angin, bayi akan rewel lagi. Biarkan aku menggendongmu. Beruntung sekali mengandung anak Tuan Liu. Dulu hanya gadis desa. Sekarang dia mendapatkan apapun yang dia mau. Anak meningkatkan status ibu. Jika bukan karena anak ini, kau pikir Tuan Liu mau padanya? Apakah kau begitu baik padaku hanya karena aku mengandung anakmu? Xiaowan. Kau dapat durian runtuh. Rahim memberi hak istimewa. Aku akan menunggu sampai setelah melahirkan. Saat Tuan Liu mengusirmu. Jika bukan karena anak ini, kau pikir Tuan Liu mau padanya? Keluarga Fu tidak butuh tukang gosip. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Paman. Om. Cantik sekali. Dia benar-benar tidak peduli padaku. Dokter bilang ini terlalu cepat. Aku hampir kehilangan kendali. Om, maaf, itu tidak sengaja. Sayang, jangan pernah minta maaf padaku. Sayang. Om, terima kasih. Sepanjang hidupku belum pernah ada yang memperlakukanku sebaik ini. Ini baru permulaan. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Kalau begitu aku ingin kembali ke sekolah. Tentu saja tidak. Om, dokter sudah mengizinkanku tentang insiden di orientasi. Bukankah kamu sudah menutupinya? Hanya departemen kita yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Baik. Satu syarat lagi. Jangan jemput aku dari sekolah. Pernikahan kita tetap rahasia. Apa katamu? Asisten Shu.
Kenapa seorang wanita menyembunyikan pernikahannya? Pak, apakah Anda bertanya tentang ibu? Dia sudah menjelaskan dengan segala hormat. Dia malu menikahi Anda, ibu hanya menikahi Anda untuk membalas kebaikan kakek Fu karena kewajiban. Tanpa perasaan yang tulus menyembunyikan pernikahan masuk akal. Bagus sekali. Ucapkan selamat tinggal pada gaji bulan ini. Tapi, mulut besar ini apa yang aku pikirkan? Sayang, apa hanya rasa terima kasih di antara kita? Ini untuk apa? Kamu dibully terakhir kali karena kita miskin. Sekarang kamu kembali ke sekolah, kamu butuh pakaian yang layak. Paman, ini berlebihan banget. Jangan konyol. Kalau begitu, diam di rumah dan istirahat. Baik-baik, aku akan memakainya. Paman, aku harus pergi. Sekolah akan segera dimulai. Pewaris kayak mana yang naik sepeda listrik ke sekolah? Lalu, Sopir dengan pengawal. itu terlalu mencolok. Baiklah, terserah. Tuan ke-6. Apa kamu benar-benar rela membiarkan Nyonya pergi ke sekolah sendirian? Tenang, aku sudah koordinasi dengan sekolah. Tidak akan ada kejadian seperti terakhir kali yang terjadi lagi. Siapa cewek itu? Kaya banget. Belum pernah dengar tentang dia. Tidak masalah. Cewek kaya adalah spesialisasiku. Wan-Wan, acara perkenalan departemen kita malam ini. Mau ikut? Aku harus pulang dalam setengah jam setelah sekolah hari ini. Hei, dengar. Ini kesempatanmu untuk berkenalan dengan senior dan kakak kelas. Kalau kamu melewatkan ini, tidak ada yang membukakan jalan untukmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Seserius itu? Kalau aku tinggalkan pengawalku beberapa jam, seharusnya tidak apa-apa kan? Baiklah, aku pergi saja. Bagus. Senior, dia setuju datang. Sempurna. Bukannya kamu pacaran dengan Kak Kui? Kalau dia tahu tentang ini, dia akan marah besar. Gadis itu tidak seperti dia. Lihat pakaiannya, penampilan itu harganya lebih dari 1 juta. Gila kan? Kalau aku bisa mendapatkannya, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Bagaimana dengan Kak Kui? Kami putus 5 menit yang lalu. Tutup mulutmu atau kau akan menyesal. Jangan khawatir, aku tidak akan bilang. Min, apa yang salah kulakukan? Aku akan berubah. Tolong jangan putus denganku. Aku tidak mencintaimu. Mengerti? Tidak, aku tidak percaya padamu. Xiao, aku senior departemenmu. Min, acara perkenalannya di sini. Biarkan aku mengantarmu ke sana. Terima kasih, senior. Siapa itu? Kenapa Min begitu baik padanya? Pasti mahasiswa baru itu yang berpakaian seperti mesin ATM berjalan. Gadis kaya atau tidak, kalau dia berani merebut laki-lakiku, akan kubuat hidupnya sengsara. Senang bertemu denganmu, Wan-Wan. Mari aku bersulang untukmu. Maaf, senior, aku tidak bisa minum alkohol. Kamu baru di sini, kamu belum paham. Dia ketua OSIS kita. Ketua OSIS bersulang untukmu, dan kamu menolak? Apa kamu tidak ingin cocok di sini? Tepat sekali. Senior Sui adalah idola sekolah kita. Suatu kehormatan dia bersulang untukmu. Senior, aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Ini tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku tidak pernah memaksa orang yang kusuka untuk menuruti. Oh, ketua Shui menyukainya? Jadi bagaimana kalau dia kaya? Tidak bisa dibandingkan dengan Kak Hui kita. Kamu merusak hubunganku dengan Amin. Senior, pasti kamu bercanda. Aku punya pacar. Tidak masalah, perasaan orang bisa berubah. Masih banyak waktu, aku akan menunggu. Mahasiswa tahun kedua, seorang gadis terjebak di ruang pribadi. Bisakah kamu membantunya? Ayolah, ayo pergi sekarang. Ruangan ini kosong, pintunya bahkan tidak terkunci. Aku pergi. Kau wanita, beraninya kau merayu Amin, kau mati. Kau salah orang, aku tidak kenal Amin. Masih pura-pura polos?
Di ruang pribadi tadi, dia mengaku di depan umum padamu. Kau bilang tidak kenal dia? Kau pikir kau membodohi siapa? Maksudmu senior yang tadi, hari ini pertama kalinya aku bertemu dia. Dan kau baru bertemu dia hari ini? Sepertinya hari ini aku akan membuatmu menyesal. Terlalu takut untuk jujur? Apa yang kau lakukan? Hei, nak. Bagaimana sekolah hari ini? Di mana dia? Nyonya belum kembali. Kalau begitu segera telepon dia. Kami sudah mencoba, tapi dia terus menutup telepon. Tuan ke-6, Nyonya hilang. Kami sudah mencari di seluruh sekolah. Tuan ke-6, tolong aku. Tuan ke-6, tolong. Berani bocorkan informasi? Nona, ada apa? Kamu punya nyali. Berani sekali menyentuh istriku. Dia sudah menikah, Pak Tua. Istrimu berselingkuh selama pernikahanmu. Aku hanya membereskan rumah untukmu. Kusarankan kau mundur sekarang. Cederai sehelai rambut di kepalanya, sentuh satu jari padanya, dan kau akan menyesal. Pemburu harta dan kasar, pasangan sempurna. Kamu pikir bisa mengancam siapapun? Apa kau belum dengar tentang keluarga Zhang dari Provinsi Jiang? Kami tidak bisa dianggap remeh. Temukan lokasi Nyonya dalam 3 menit dan temukan kepala keluarga Zhang itu yang dia sebut. Bawa mereka berdua ke sini. Gagal dalam ini dan kalian semua akan menderita. Siap. Berhenti berdiri di sana, bergerak. Berpakaian mewah tapi hanya pelacur biasa? Pikirkan bahwa kau tidur dengan pria tua untuk kemajuan. Pantasan kami tak menemukan keluarga Xia di seluruh Jiang, hanya rahasia kotormu. Ayo iris wajah seperti rubah itu untuk menghentikan rayuannya. Akhiri tipu muslihatnya untuk selamanya. Itu tidak benar, aku tidak bersalah. Tuan ke-6, minumlah air. Tuan ke-6, Tuan ke-6. Gimana mereka? Sudah lama sekali. Tuan ke-6 bawa kepala keluarga Zhang. Tuan ke-6. Keluarga Zhang benar-benar membesarkan seorang putri yang luar biasa. Hubungi dia sekarang, jika sesuatu terjadi pada istriku. Keluargamu seluruhnya akan membayar 1000 kali lipat. Apa? Anak kurang ajar itu. Nona Fei. Tulis menyedihkan di wajahnya dan pastikan seluruh sekolah melihat seperti apa dia sebenarnya. Aku tidak bersalah, tolong percaya padaku. Bahkan sekarang, kamu masih tidak mau mengaku. Tahan dia. Kenapa ayah tiba-tiba menelepon? Halo, ayah? Dan satu anak tidak tahu terima kasih. Kamu di mana sekarang? Keluarga Zhang kita hancur karena dirimu. Aku hanya mengajar wanita perusak rumah tangga itu. Bukan masalah besar. Bodoh. Apa kau tahu siapa dia? Dia tidak lebih dari seorang penggoda kecil. Tapi malam ini, aku akan pastikan malam ini, bahkan Tunawisma pun akan meremehkannya. Halo, halo. Panggil lagi. Halo, halo. Program darah yang Anda tuju saat ini tidak tersedia. Tuan ke-6. Saya gagal mendidik putri saya. Tuan ke-6, kami telah menemukan Nyonya di klub hiburan Wendin. Kerahkan semua orang dan ayahnya. Malam ini akan kubuat mereka sadar dengan siapa mereka bermain. Siap, Tuan. Berani-beraninya seseorang melapor ke ayahku diam-diam. Aku tidak. Kau mau cari mati? Itu Tuan ke-6. Sebaiknya kau berhenti sekarang. Jika Tuan ke-6 tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan ke-6? Kau pikir aku akan percaya kau menikah dengan Tuan ke-6? Konyol. Aku serius, aku mengatakan yang sebenarnya. Kukira kau hanya menggoda pria, tapi ternyata kau juga pintar mengancam. Tuan ke-6 tidak pernah tertarik pada wanita. Dia bujangan idaman. Kenapa aku tidak pernah dengar dia sudah menikah? Kau mungkin bisa menipuku jika kau menyebut seorang playboy. Tapi Tuan ke-6 tidak akan melirik tikus sepertimu. Hari ini, aku akan membantu Tuan ke-6 dengan membersihkan sampah yang mencemarkan nama baiknya. Berani kau menyebarkan rumor tentang Tuan ke-6? Kau memang cari mati.
Tidak. Pembuat onar seperti ini pantas mati. Aku tidak berbohong, periksa ponselku. Aku punya foto pernikahan dengan Tuan ke-6. Bagaimana kalau bahkan seniornya tidak tahu? Itu tidak mungkin. Jika suaminya benar-benar Tuan ke-6, kenapa dia kemudian pergi merayu Amin? Ada apa? Ini tidak mau menyalah. Acting bagus ya. Kamu membuatku takut setengah mati. Beraninya kau bicara omong kosong, mengaku sebagai istri Tuan ke-6, kamu pasti masih bermimpi. Ayo kita bantu dia sadar. Ide bagus, ini air yang khusus aku ambil dari toilet. Beri dia perawatan yang pantas. Apa yang kamu lakukan? Ngapain? Untuk membangunkanmu dari khayalan besarmu, tentu saja. Kamar mana di klub? Dapat informasinya? Lantai 2. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Tuan ke-6. Minggir. Keluarga Zhang kita benar-benar selesai. Anak kurang ajar itu. Aku akan memukulnya sampai mati malam ini. Kakak Xue, Xiao Wanwan bersama geng Hui di kamar mandi. Kamu tidak menghentikan mereka, setengah jam sudah berlalu. Akan jadi kacau jika kamu tidak bertindak. Kamu tidak mengerti. Pahlawan muncul ya di saat-saat kritis. Itulah cara memenangkan hati gadis. Beginilah cara pahlawan menyelamatkan gadis. Waktunya habis. Waktunya aku bergerak. Minggir. Kamu buta? Kakak Xue dia Tuan ke-6. Kenapa Tuan ke-6 ada di sini? Kakak Xue, bukankah kamu sedang menyelamatkan Xiao? Tidakkah kamu lihat ekspresi mematikan Tuan ke-6? Klub ini akan meledak. Kak Xue, bukankah kau pergi menyelamatkan Xiao? Tidakkah kau lihat tampang membunuh Tuan Liu? Klub ini akan meledak. Uang dan kecantikan tidak berarti apa-apa jika nyawamu terancam. Ayo keluar. Menyedihkan. Pingsan setelah 1 menit. Bangunkan dia dan lanjutkan. Aku tidak merayu pacarmu. Tolong lepaskan aku. Aku hamil? Itu membuatnya lebih menyenangkan. Ayo bertaruh. Tebak berapa pukulan yang diperlukan untuk menggugurkan bayimu. Tidak. Aku akan melakukan apa saja jika kau selamatkan anakku. Bayi itu tidak bersalah. Sayangnya ia ada di rahimmu yang tak berharga. Ia tidak akan pernah melihat siang hari. Berhenti. Akhirnya kau datang. Dia wanita Tuan ke-6. Akhirnya kamu datang. Wanita Tuan ke-6, dia benar-benar selirnya. Kamu bajingan. Keluarga Zhang kami hancur malam ini karena kamu. Ayah, aku benar-benar tidak tahu. Tahu atau tidak ada bedanya. Jika kamu menunjukkan kebaikan sebelumnya, hari ini kita tidak akan menghadapi kehancuran keluarga kita. Tuan ke-6, saya mohon ampun. Istrimu yang pertama, merayu pacar saya. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Pacarmu? Tepat, dialah dalangnya. Sampah macam apa dia sampai menarik perhatian istriku? Bagaimanapun mereka menyakiti istriku, mereka akan membayar 10 kali lipat. Grup Zhang runtuh malam ini. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi di korporasi Jiang. Lihat kekacauan yang kau buat. Paman. Saya sudah belajar. Tolong, maukah kau memaafkanku? Paman, maafkan saya ya. Nyonya muda, izinkan saya mengantar Anda mandi dulu. Paman, saya akan menunggu di kamar. Ini tanda dia menyesal? Kau memanjakannya keterlaluan? Mau kemana? Nyonya muda bilang dia lapar, mau makan malam. Berani-beraninya dia minta makan. Kurung dia, jangan dikasih makan.
Baik. Tunggu sebentar. Cuma puasa setengah jam. Ya. Itu akan memberinya pelajaran. Apakah ini pria yang sama dengan Tuan ke-6 kejam yang kita kenal? Bagaimana dengan penyelidikan itu? Tuan ke-6, Nyonya ada di klub karena seorang teman sekelas laki-laki mengundangnya. Tapi hubungan pasti mereka masih belum jelas. Masih diselidiki. Jadi pria itu benar ada? Maafkan aku, Nak. Orang tua ini mengecewakanmu. Tuan ke-6, saya salah. Istrimu yang memulai, dia merayu pacarku. Aku sangat menyesal. Pacarmu? Tepat, dia yang pertama bergerak. Nona, sudahkah kau temukan seseorang yang istimewa? Bagaimana kau mendapat ini, Nona? Orang tua, aku sudah tidak ke sekolah selama seminggu penuh. Bosan sekali. Kesalahan harus dihukum. Lihat saja apakah kau belajar dari ini. Hei, kakak senior. Bagaimana kau dapat nomorku? Dari catatan sekolah, kenapa kau tidak di kelas junior? Urusan keluarga. Aku akan datang ke kelas besok. Tak perlu, dadah. Siapa itu? Teman sekelas. Tuan ke-6. Cari tahu bagaimana keamanan sekolah. Bisa bocorkan nomor seperti ini. Orang sembarangan dapat nomormu. Mengerti. Awasi Nyonya dari besok. Setiap kejadian di sekolah harus dilaporkan secara detail. Shui masih mengejar Xiao Junior? Minggu lalu, seluruh keluarga Zhang Hui lenyap dalam semalam. Wancapai itu berbahaya. Ini membuktikan keluarganya kuat. Dengar, dengan wanita seperti dia kau harus bertindak cepat. Tapi bukankah dia bilang punya pacar? Terus kenapa kalau punya? Aku punya cara untuk memisahkan mereka. Wan, aku sudah menunggu di sini. Buat sarapan ini khusus untukmu. Makan selagi hangat. Asisten khusus Shu, darurat. Seorang anak laki-laki membawakan Nyonya sarapan. Pengawal melapor ke Tuan ke-6, seorang siswa laki-laki, mengantar sarapan. Begitu ya? Wan, aku buat ini khusus untukmu. Wow, terima kasih kakak. Kau sangat baik. Dan ini juga. Ada yogurt juga. Kau terlalu perhatian. Ada perlu? Hanya sarapan. Senang bertemu di sini, Wan. Kuartal ini, perusahaan Fu mengakuisisi total 23 perusahaan, mencakup F&B dan real estate, plus investasi saham. Pengawal Tuan Liu melapor lagi. Nyonya bersama dengan teman sekelas laki-laki belajar bersama di perpustakaan. Belajar bareng. Terus awasi. Coba tangkap setiap kata dari percakapan mereka. Wan, boleh aku ikut? Kak, sudah aku bilang kan, aku punya pacar. Kamu masih muda, Wan. Kencani lebih banyak pria, nanti kamu sadar aku lebih baik untukmu daripada dia. Tidak perlu, aku sudah menemukan yang tepat. Baiklah, Xiao Wan. Kalau cara lembut tidak berhasil, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Hei, kalian berdua malam ini Siapkan mobil untuk menjemput Nyonya. Tuan ke-6 akan segera rapat. Saat istriku hendak diculik, siapa peduli rapat? Ayo. Hei Tuan.
Kenapa Nyonya belum keluar? Jangan khawatir Tuan Liu, aku akan periksa. Ada apa? Di mana Nyonya? Aku mengantar Nyonya keluar dari sekolah, lalu aku melihatnya berlari ke arah Tuan Liu. Jadi aku berhenti mengawasi. Apa? Dasar idiot yang tidak berguna, lacak lokasinya. Sekarang. Pak Sui, kami membawanya ke sini untuk Anda. Sisanya terserah Anda. Kerja bagus. Setelah aku menaklukkannya, kita akan naik ke puncak. Mulai saat itu, kalian akan berpesta seperti raja. Terima kasih, Pak Sui. Xiaowanwan, oh Xiaowanwan, kamu suka bersikap sok suci ya? Coba lihat kamu masih berpura-pura setelah malam ini. Wan, kamu sadar? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak. Kamu pingsan tadi, jadi aku membawamu ke hotel. Sungguh. Tunggu, belum. Aku lihat kamu pingsan tadi, jadi aku menggendongmu ke hotel. Aku terganggu dengan baju desainernya, tapi siapa sangka dia punya tubuh seperti itu. Wan. Lepaskan aku harus pulang. Wan, dengarkan aku dulu. Kampus itu sangat bising, kita akhirnya punya sedikit ketenangan bersama. Tetaplah dan bicara denganku, itu saja yang kuminta. Aku janji akan segera mengantarmu pulang. Kakak, lepaskan aku tidak bisa bernapas. Xiaowanwan, aku benar-benar peduli padamu. Aku tidak ingin memaksakan ini. Kenapa kamu tidak mau bekerja sama? Pacar yang katanya itu tidak bisa dibandingkan denganku. Kakak, sebenarnya aku takut gosip kampus, jadi aku berbohong tentang berkencan dengan seseorang. Tapi sebenarnya aku sudah menikah. Seseorang sehebat kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Menikah? Ya, kamu tahu temperamen paman. Dia hanya... Jadi pacarmu itu pria tua? Hanya kakek usang. Gak masalah, aku gak keberatan barang bekas. Pernikahan bisa dibatalkan dengan surat. Kamu belum pernah merasakan sentuhan pria sejati. Kami para pria muda dibanding fosil itu, kami beda spesies. Coba saja dan lihat. Jangan khawatir Xiaowanwan. Setelah hari ini kamu akan sepenuhnya milikku. Aku akan lembut. Awalnya, ini juga salahmu. Coba pikir, kamu cuek aku di sekolah, memaksaku mengambil tindakan ekstrem. Lepaskan. Kamu binatang, lepaskan aku. Perlawananmu lebih menggairahkanku. Kamu pikir ini akan membuatku menginginkanmu? Mimpi saja mesum. Xiaowanwan, aku tahu kamu akan berpura-pura suci. Tahu ini apa? Biarkan aku bilang. Menurutmu kenapa aku punya banyak cewek dan tak ada yang berani bicara? Kalian cewek terlalu peduli sama reputasi kalian. Binatang. Kalau paman tahu soal ini, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Dia hanya pemakan gratis sepertiku. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Pemakan gratis. Apalagi pakaian dan perhiasanmu. Semua harganya ratusan atau ribuan. Di Jiangcheng satu-satunya pria yang lebih kaya, darimu adalah tuan ke-6. Tidak ada yang mendekati. Kamu tertawa apa? Jangan bilang kamu benar-benar berpikir, aku ini pewaris kaya raya. Apa karena itu, kamu terus menempel padaku? Tidak, Wan, kamu salah paham. Perasaanku padamu tulus. Biarkan aku perjelas. Segala yang aku miliki berasal dari paman. Tanpa dia, aku hanyalah gadis desa yang tidak punya apa-apa. Mustahil. Meskipun berita itu diredam, setiap mahasiswa baru di grup chat tahu soal itu. Itu pengetahuan umum. Telepon dan cek kalau kamu tidak percaya. Ini tidak mungkin. Halo, apakah identitas Xiaowanwan benar-benar seorang pewaris kaya? Pewaris tidak mungkin. Dia gadis miskin dari desa yang dapat beasiswa. Tapi senior, jangan macem-macem dengan Xiaowanwan. Suaminya menakutkan. Sayang, pakai baju desainer palsu dan pura-pura kaya? Pelacakan menunjukkan mereka di hotel ini. Geledah setiap kamar. Siapa?
Apa yang kamu lakukan? Xiao Wanwan, karena kamu sudah bukan lagi pewaris yang dimanjakan, kenapa aku harus menahan diri? Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Kamu pikir aku bercanda? Xiao Wanwan. Wanwan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu khayal saja. Beraninya kamu mempermalukanku. Malam ini aku akan memastikan kamu hancur total. Ada yang ditemukan? Tuan ke-6. Kamu mati. Siapa yang berani merusak rencanaku? Tuan ke-6. Orang tua yang kamu ejek itu adalah Tuan ke-6. Berani mengganggu Nyonya Muda? Apakah kamu sudah bosan hidup? Tuan ke-6, ampun aku tidak tahu dia milikmu. Dialah yang merayuku, Tuan ke-6. Kalau aku tahu dia wanita Tuan, meskipun diberi 1000 nyawa, aku tidak akan berani menyentuhnya. Kasihanilah, Tuan ke-6. Kamu binatang. Tolong ampuni aku, Tuan Liu. Tuan ke-6, pria ini benar-benar bejat. Semua bukti ada di sini. Kasihanilah, Tuan ke-6. Tuan ke-6. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Buat dia menghilang. Tuan ke-6, Tuan ke-6. Lembut sedikit, potong alat kelaminnya dan berikan pada anjing. Tidak, kumohon. Baik, Tuan. Tuan ke-6, kami sudah menyelidiki dengan saksama. Orang bodoh itu mengira Nyonya adalah seorang pewaris yang belum menikah. Gagal menaiki tangga sosial, kemudian menjadi kasar karena malu. Dia mencoba menyakiti Nona Muda. Aku pikir memberinya status bangsawan akan melindunginya. Tidak pernah kukira aku yang akan menyakitinya. Wanwan adalah gadis yang luar biasa. Sejak dia menikahimu, selalu ada masalah terus-menerus. Tidak pernah ada kedamaian. Bagaimana selama ini sebagai suaminya? Syukurlah menantu perempuanku dan bayi dalam kandungannya selamat. Atau kau akan menyesal. Aku gagal melindunginya. Ada yang terasa aneh hari ini. Kakek! Wanwan menikah denganku untuk membalas kebaikanmu. Sejak awal, dia tidak merasakan apapun padaku. Namun karena aku, dia terluka. Haruskah aku tidak mempertahankan dia di sisiku? Kau juga punya masalah cinta ya? Mau tahu apakah Wanwan benar-benar mencintaimu? Mudah, aku akan bantu kamu mengetahuinya. Bagaimana? Tunggu dan lihat saja. Kakek. Sayang, aku tahu kamu telah mengalami masa sulit. Ada kejutan untukmu. Hanya Wanwan yang ikut denganku. Tuan ke-6, kakek Fu memberi perintah tegas. Kamu harus mengikuti mereka diam-diam. Ada pertunjukan yang akan datang. Apa yang kakek tua itu rencanakan sekarang? Kakek, kejutan apa ini yang kau sembunyikan? Buka matamu dan lihat, kau akan mengerti. Kakek, apakah dia bermain sebagai Cupid atau pengacau? Tuan ke-6 seperti yang diperintahkan Tuan Fu, diam saja dan tonton. Orang-orang ini aku sendiri yang memilih mereka semua, lumayan kan? Kakek, tentang apa ini? Gadis konyol kakek tahu menikahi anak nakal itu. Hanyalah untuk membalas kebaikan kakek. Memaksamu menikah dengan seseorang yang jauh lebih tua, itu tidak adil bagimu. Kakek, awalnya bersama Tuan Fu adalah karena dirimu, tapi setiap kali aku menghadapi bahaya, Tuan Fu selalu maju seperti pahlawan. Seiring waktu tanpa sadar kapan aku jatuh cinta pada Tuan Fu. Di kehidupan ini, aku hanya akan mencintai Tuan Fu. Sungguh? Meskipun Tuan Fu memanjakanku hanya demi bayi. Tidak masalah. Lagi pula yang terbaik yang bisa kuberikan padanya tidaklah banyak. Gadis konyol. Tuan Fu. Aku cinta kamu. Karena kamu berhati baik Xiao Wanwan.
bukan karena anak itu atau alasan lainnya. Kalian bodoh yang buta emosi. Aku harus turun tangan sendiri.